Oke, baiklah. Selanjutnya tipe soal yang kedua ya. Seperti yang kita perhatikan bersama-sama di sini, yaitu kita diminta untuk menentukan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan eksponen yang berbentuk seperti ini. Nah, ini ada yang masih ingat bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini menggunakan pemisalan ya nanti teman-teman ya. Oke, langkah pertama adalah, nah perhatikan di sini. Di sini kan ada pangkat yang dijumlahkan, artinya ini nanti bisa kita kita uraikan gitu ya. Bisa kita uraikan menjadi berapa? 2 pangkat 2x dikali dengan 2 pangkat 1. Masih ingat ya? Ada sifat yang apa? Sifat eksponen kalau ada a pangkat m ditambah n itu kan bisa kita pecah menjadi a pangkat m dikali a pangkat n. Nah, ini harus kita ingat-ingat lagi, oke. Oke, kita tidak akan membahas itu lebih dalam. Yang jelas kita harus ingat lagi ya sifatnya. Kemudian ini tetap ya, 10 dikali 2 pangkat x ya. Nah, ini 8-nya kita pindahin ke kiri saja. 8 jadi plus 8 kurang dari sih, lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, ingat bentuk yang ini bisa diubah ya menjadi berapa? Boleh enggak kita ubah menjadi 2 pangkat x kuadrat? Boleh dong, ya enggak? Kalau 2 pangkat 1 ya tetap 2, ya enggak? 2 pangkat 1 tetap 2 ya. Tapi kita tulis di depan saja gitu kan, biasanya gitu ya. Biar nanti dia jadi koefisiennya kan, ini udah kelihatan polanya. Kemudian dikali 10 pangkat 2x ditambah dengan 8 lebih dari atau sama dengan 0. Oke. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, ini pakai pemisalan ya. Yang kita misalkan adalah siapa? Yang kita misalkan adalah ini. 2 pangkat x ini kita misalin sesuatu. Misalkan huruf apa? Ya bebas sih. Saya misalnya kita menggunakan huruf P saja ya. Berarti yang 2 pangkat x ini kan 2 pangkat x kuadrat, berarti jadi 2p kuadrat gitu ya. Kurang 10 pangkat 10 kali p ya. 10 kali p ditambah 8 lebih dari sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, kita peroleh pertidaksamaan kuadrat ya nih. Pertidaksamaan satu variabel tapi dia kuadrat. Artinya nanti kita perlu istilahnya uji tanda gitu ya. Nah, langkah pertama diapakan? Ini kan difaktorin dulu ya biasanya. Apakah bisa difaktorkan? Oke, bagaimana kalau untuk memfaktorkannya? Nah, ingat di sini di depan ini ada 2 ya. Artinya nanti bentuk yang ini akan kita ubah menjadi apa? Menjadi 2p gitu kan. Titik-titik dikali 2p titik-titik dibagi 2 gitu ya. Kenapa 2p ya? Karena variabelnya p kan. Lebih dari sama dengan 0, ini menyesuaikan tandanya. Nah, p yang titik-titik di sini kita isi dengan apa? Kita isi dengan, kalau dikali dia sama dengan 16 ya. 16 diperoleh dari 8 dikali 2. Nah, kalau dia dijumlah sama dengan kalau dijumlah sama dengan min 10. Berapa? Ya jelas min 8 dengan min 2, iya enggak? Kalau dikalikan kan berapa? 16. Kalau dijumlahin ya min 10. Oke, setuju ya? Setuju. Nah, sekarang kita letakkan min 8 hasilnya tadi di sini. Di sini min 2 boleh. Boleh enggak Pak min 2 dulu? Boleh. Oke. Oke, nah ini kita boleh sederhanain. Terserah mau yang 2p ini kita bagi dengan 2 atau yang ini kita bagi dengan 2. Bebas. Ini sesuka hati kita aja. Nah, misalkan kita kita bagi aja yang ini ya. Kebetulan bisa dibagi ya. Berarti yang 2p yang 2p min 8 tetap ya. Kemudian ini hasil pembagiannya berapa? Ini ya, kita hasil pembagian ini 2p dibagi 2, 2p bagi 2 ya sisa p ya kan? Min 2 bagi 2 min 1, selesai ya enggak? Nah, ini nanti kan kita menggambar di garis bilangan ya. Kita akan menggambar ini nanti di garis bilangan seperti ini ya. Ya, kita buat garis bilangan. Kemudian yang diletakkan di sini siapa?
Ini letakkan di sini, itu pembuat 0 ya, bukan ini min 8, bukan ini berapa, ini min 8, ini min 1 min 2 ya. Enggak boleh ya. Min 1 maksud saya, min 1. Enggak boleh gini. Nah, kita harus cari pembuat nolnya dulu. Oke, kita cari pembuat nolnya dulu. Pembuat nol gimana sih Pak nyarinya? Oke, nyarinya gini. Ini kan 2P kurang 8 langsung disama dengan 0 aja. Berarti 2P sama dengan 8, ya kan? Berarti ketemu pembuat nolnya P 8 per 2 sama dengan 4. Ini pembuat nol yang pertama. Nah, pembuat nol yang kedua bagaimana Pak? Ya langsung saja. P kurang 1 sama dengan 0. Berarti P sama dengan 1. Berarti pembuat nolnya adalah ada 1 dan ada 4. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita gambar garis bilangan seperti tadi ya. Gambar gini aja. Shred. Oke, clear. Shred, shred, shred nih sambil bercanda aja biar kalian tidak tegang besok ulangan kan. Oke. Nah, kita letakkan aja berurutan ya. Sebentar. Ya, kita letakkan di sini 1, di sini 4 ya. Penuh enggak bolongannya? Kita lihat di soal. Di soal ternyata ada sama dengannya, berarti penuh ya. Artinya hitam. Ya, hitam. Hitam ya. Ya, enggak harus hitam sih, maksudnya dipenuhin aja gitu kan. Nah, sekarang kita mau uji tanda. Kalau cara lamanya itu kan pakai ambil sampel ya. Di sini ambil sampel, sini ambil sampel, ambil sampel. Tapi itu ya kelamaan nanti ya. Kita pakai cara cepat aja. Pertama kita tentuin dulu gacoannya tuh di sebelah kanan sini. Kita tentuin dulu tanda yang di sebelah kanan nih berapa, plus k minus gitu ya. Caranya lihat yang sudah difaktorin tadi. Nah, perhatikan di sini koefisiennya kan 2 positif ya. Di sini koefisiennya 1 positif juga. Kalau positif kali positif positif. Berarti sini tandanya positif. Nah, karena pangkat 1 semua ya, berarti bisa dipastikan plus minus selang-seling gitu ya. Nih minus, nih plus. Yang diminta yang mana? Yang diminta ada yang plus, yang lebih dari 0. Artinya nanti garis penyelesaiannya lah, garis apa ya bilangnya, garis penyelesaiannya ke sini dan ke sini. Nah, sekarang kita coba tulis penyelesaiannya. Berarti ingat tadi kita misalin dengan variabel P ya, berarti jawabannya nanti masih dalam P. Kan dia mengarah ke sini ya. Berarti kurang dari sama dengan 1 atau P lebih dari sama dengan berapa tadi? 4. Oke. Oke ya. Nah, ini kan masih dalam P jawabannya. Sedangkan tadi kan kita soalnya dalam X. Berarti kita kembalikan lagi. P tadi dimisalkan sebagai apa tadi? Nah, ternyata yang dimisalin P adalah si 2 pangkat X. Berarti P kita kembalikan lagi gitu ya. Berarti P di sini berapa? Berarti 2 pangkat X kurang dari 1 ya, sesuaikan dengan hasil kita tadi. Ini ya, oke. Atau P lebih dari sama dengan 4. Artinya P nya kita kembaliin lagi menjadi 2 pangkat X lebih dari sama dengan 4. Oke. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Berarti kan dicari X nya. X nya berapa? Anggap aja 2 pangkat berapa B dari 1 gitu ya. Kan gitu gampang ya. 2 pangkat 0 ya. Berarti kurang dari sama dengan 0. Ini jawaban yang pertama. Atau 2 pangkat berapa jadi 4, berarti 2 ya, 2 pangkat 2 berarti X nya lebih dari sama dengan 2. Oke. Nah, ini adalah cara menyatakan jawaban dalam bentuk pertidaksamaan. Nah, kalau secara interval bagaimana? Interval itu kan batas kiri koma batas kanan ya. Nah, kalau kita lihat ini kan dari 0 ke kiri ya. Kalau yang ini ya, dari 0 ke kiri berarti batas kirinya kita tidak tahu berapa ya, minus hingga gitu kan. Batas kanannya jelas 0. 0 di sini ada sama dengannya berarti siku. Atau kita ganti gini gitu kan. Ini batas kirinya 2 karena kan mulainya dari 2 ke kanan, berarti 2, tak hingga tuh selalu gini ya. Ini langsung gini. Oke, selesai. Kecil ya. Nah, kita kasih 100 dulu supaya nilainya nanti dapat 100 semua. Amin. Sip.